Dan iblis sudah seperti malaikat. Tidak ada beda, ibadahnya tidak kalah dengan malaikat. Sehingga iblis bersama malaikat, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Di saat Allah perintahkan kepada malaikat agar sujud kepada Adam, sujud penghormatan, fasajadu, maka mereka malaikat pada sujud, illa iblisa, kecuali iblis tak mau sujud, aba wastakbar. Ada kesombongan dalam diri iblis. Sombongnya bukan karena tidak kenal Tuhan, dia tahu Allah menciptakannya. Aba wastakbar, dia sombong, tidak mau sujud kepada Adam. Disinilah awal kemurkaan Allah kepada makhluknya yang namanya iblis, sombong. Nah, sombong inilah yang sebetulnya mengeluarkan siapapun dari wilayah kemuliaan. Biarpun katanya ustadz sombong, maka dia adalah ustadz niru iblis. Nah, ciri orang sombong itu kayak iblis. Iblis itu ditegur, diingatkan. Kenapa kamu tidak sujud kepada Adam? Diingatkan begitu. Setelah diingatkan, dia bukan sadar, bukan apa. Dia berhujjah. Ana khairun minhum. Aku lebih bagus daripada Adam. Dan memang secara logika, secara akal, secara logika, secara akal, kayaknya iya. Nah, kita sering, kita patuh dengan dengan tuntunan akal kita tanpa menundukkan akal kita kepada syariat. Secara zahir memang kayaknya iya sih. Dia itu iblis itu menolak untuk sujud kepada Adam. Iblis berpikir, makanya yang suka berpikir ini hati-hati. Kalau berpikirnya nggak benar, iblis itu mikir, ini Adam baru diciptakan oleh Allah, belum ada prestasi, belum ada ibadah, belum ada sholat, belum ada puasa, belum ada apa-apa. Apa nih? Saya sudah ribuan tahun ibadah sampai saya diangkat bersama malaikat suruh sujud kepada Adam nih. Gimana ini aturannya? Tak mau sujud iblis. Tak mau sujud kepada Adam. Ditanya malah ana khairun. Maka ciri orang yang sombong adalah membesarkan aku, egonya. Ingat aku, kesombongannya. Aku ini adalah apapun, kadang hartaku, tahtaku, ketampananku, dan semua aku. Dan aku itu menutupi kekurangan dan dijadikan orang bodoh dengan keakuannya. Orang sombong itu tampak bodoh biarpun katanya pandai. Karena iblis itu. Iblis tidak sadar siapa yang mengatakan kalau api lebih bagus daripada tanah. Khalaqtahu khalaqtani min nar. Ya Allah, kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Aku lebih bagus dari mana? Siapa bilang lebih bagus? Siapa yang bilang, siapa yang berkata kalau api lebih bagus daripada tanah? Dan siapa juga yang berkata kalau tanah lebih bagus daripada api? Dan siapa juga yang berkata kalau air lebih bagus daripada tanah? Tak ada itu semuanya. Khayalannya orang sombong itu. Ana khairun minhu, aku lebih bagus dari. Nah, ini ciri orang sombong macam itu. Aku, dia diberi oleh Allah kekayaan sudah. Kekayaan, sombong dengan kekayaannya. Di saat diingatkan berhujjah. Tapi orang hebat itu, orang mulia itu kalau diingatkan langsung tunduk sama'an wa ta'atan. Biarpun diingatkan oleh orang kecil, di bawahnya dia yang mengingatkannya. Apalagi yang mengingatkan lebih tinggi. Ini diingatkan oleh Allah saja, dia berkata, ana khairun minhu. Sementara Nabi Adam di saat wala taqraba hadhihi syajarata, Adam kau jangan deketi pohon itu. Di saat tidak boleh mendekati pohon itu, ternyata Sayyidina Adam makan pohon itu sehingga harus meninggalkan tempat tersebut, turun ke bumi. Ditegur oleh Allah tentang kejadian itu. Kenapa kau makan, Adam? Nah, cirinya mbah kita, makanya kalau Anda cucunya Nabi Adam, Anda harus ngikut gayanya Nabi Adam.
Di saat ditegur begitu, Nabi Adam tidak ribet, langsung Rabbana dzalamna anfusana. Ya Allah, saya salah. Selesai. Nggak usah berhujah, karena begini nih, ini model orang-orang yang kalau diingatkan berhujah itu adalah madhabnya madhab iblis. Bukan madhab abawi, bukan madhabnya Mbah Nabi Adam, bukan. Kalau diingatkan mana? Berhujah. Itulah ciri-ciri orang sombong. Tapi kalau Mbah kita Nabi Adam, maka kalau diingatkan, terima kasih. Bahkan kasih hadiah sama ingatkan. Senang. Dan itu tidak dibuat-buat. Anda tidak itu watak mulia itu tidak dibuat-buat. Kalau pura-pura, Masya Allah, makasih. Nah, bukan begitu. Kalau Anda diingatkan oleh seseorang ternyata masih, maka semuanya tidak usahlah Anda sok mengatakan aku orang baik. Anda sombong. Sebab menerima itu langsung, tanpa syarat kebaikan disampaikan. Ya akhi, jangan gitu. Karena daripada dia mengingatkan, tujuan dari sebuah kebaikan. Maka ini harus kita jadikan cara hidup yang baik. Sombong dalam kehidupan kita. Maka bisa kita buat satu rumus hidup yang sederhana di pagi ini. Maka agar hidup Anda benar, tawadhu, ngikuti manhaj dan madhabnya Mbah Nabi Adam, kakek kita, maka pakailah rumus sederhana ini. Menjadilah Anda orang yang mudah diingatkan. Mudah diingatkan. Sekaligus mudah mengingatkan. Mudah mengingatkan ini adalah ciri khas kemuliaan umat Nabi Muhammad. Amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf. Mudah mengingatkan ini ciri kemuliaan spesial umat Nabi Muhammad. Kemudian mudah diingatkan adalah betul membuktikan kalau kita itu cucunya Nabi Adam. Sudah, kalau Anda melakukan kesalahan diingatkan, jangan banyak berhujah. Belajar dari sini. Anda renungi, kalau Anda ternyata masih kadang kita berkata, caranya yang betul dong. Ingetin yang ingetin, tapi kenapa caranya begitu? Biarpun caranya salah, kalau Anda ada keinsyafan, ada kesadaran, maka Anda begitu mudah menerimanya. Kabarkan Imam Ghazali itu termasuk orang yang paling cerdas di dalam mendidik hati. Beliau menggambarkan begini, coba kau renungi, orang mengingatkan melihat kala jengking mati. Ini kalau jengking kalau tidak aku pukul akan jengat lehermu. Kira-kira kalau Anda yang dirambati, ditempelin kala jengking, lihat kala jengking terkapar begini, Anda masih akan marah. Tapi pukulnya pelan-pelan, jangan keras-keras. Masih sempat ngomong gitu? Tidak sempat. Kalau pelan-pelan sudah berjalan nyengat leher Anda. Kata Imam Ghazali, coba berpikir. Maka dia perlu cepat, kadang-kadang perlu keras. Artinya, ayo kita biasakan hidup indah. Mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Selamat tinggal dengan kesombongan. Biarpun Anda seorang ustadz yang paling alim di sini. Paling alim di sini, paling hebat. Merasa paling hebat sudah ikut madhab iblis itu. Memang kita tidak bisa lupa, tidak bisa salah. Kita bisa melakukan kesalahan. Kalau diingatkan, Masya Allah, selamat, makasih, kasih hadiah, kita merasa senang. Maka ini perlu berlatih.
Dan ini cara hidup yang diajarkan oleh Allah ini, pendidikan-pendidikan diajar oleh baginda Nabi. Ini ternyata termasuk rumus keindahan dalam hidup rumah tangga, hidup berorganisasi. Mudah mengingatkan, diingatkan itu loh. Kalau diingatkan tuh Anda harus jangan biasa berhujah. Coba dalam sebuah perkumpulan, kalau ada orang diingatkan berhujah, itu bikin masalah. Suami diingatkan sama istrinya, abang jangan begitu bang, itu kan gak baik. Atau diingatkan sama temannya, ya akhi, boy, gini ya, boy jangan gitu dong, gak boleh itu. Diingatkan oleh sahabatnya, coba, kalau dia anak yang terdidik, biasa menata hati, ya, oke, syukron, makasih, terima kasih, thank you. Tapi kalau hatinya tidak baik ya, di saat diingatkan oleh seseorang, ditegur oleh seseorang, yang ada adalah protes marah. Biasanya begini protes pertama, lu juga gitu, kamu kan juga gitu. Nah ini biasanya. Ini biasanya suami kalau diingatkan sama istri begitu, kamu juga gitu kemarin. Paling busuknya orang kalau diingatkan malah mengingatkan orang lain. Kalau pengen ngingetin aku baik dulu dong. Nah begitu, siapa bilang kalau kita mengingatkan orang harus baik dulu? Kita bilang mengingatkan orang kita masih jelek, tapi kita ingin berusaha untuk baik. Kalau orang mengingatkan orang lain harus menjadi baik, tidak ada orang mengingatkan. Kenapa? Semua dari kita ada kejelekannya. Ini budaya, ini harus dihidupkan rumah tangga kita. Mungkin ada di antara yang hadir ini kalau diingatkan sama suaminya langsung keluar banting pintu. Diingatkan sama istrinya abang jangan lihat, langsung diem, banting pintu, jeder. Ini suami-suami keturunan iblis. Diingatkan sama istri langsung marah. Ada istri coba itu kalau diingatkan sama suaminya, ada. Kalau istri kan nggak bisa banting pintu, tidak terlalu kuat banting pintu. Ada istri yang begitu, yang lapang, mudah memaafkan, mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Di saat diingatkan pastikan kita belajar menerima nasihat orang yang mengingatkan pada kita. Dan ini kunci. Kalau ini kunci dipakai, ilmunya Nabi Adam alaihissalam, insya Allah bisa diingatkan, maka begitu mudahnya kita menggapai kesuksesan. Ini ilmu. Maka biarpun kita duduk dengan orang kayak apapun, misalnya seorang penuntut ilmu santri, bagaimana cara santri, pelajar-pelajar kalau ingin sukses, tawadhu dulu dong. Jangan sombong. Makanya dalam taklim disebutkan, kalau engkau mendengar omongan gurumu yang ke1000 kali, akhlakmu, tawadhu'mu seperti mendengar pertama kali, gayanya. Begitu sebaliknya kalau hatinya ada kesombongan, maka biarpun berguru kepada baginda Nabi Muhammad, so gurunya gak main-main, gurunya Rasulullah, tapi hatinya ada kesombongan, maka akan muncul Abu Jahal lagi. Abu Jahal bukan orang tak belajar. Abu Jahal itu setiap saat duduk dengan Nabi, lihat Nabi Muhammad menyampaikan pesan-pesan kemuliaan, ada wahyu, duduk melihat. Bahkan sampai dikabarkan Abu Jahal itu cerdas. Kalau dengar saja langsung hafal. Bukan sekedar cerdas, rajin belajarnya. Jadi kalau Abu Jahal itu dikabarkan, kalau Abu Jahal itu pergi ke tempat yang jauh, itu kalau pesan bayar orang atau bagaimana, pokoknya pesan, suruh melihat Nabi Muhammad ngomong apa. Dia tidak mau ketinggalan apa yang diomongkan oleh Nabi Muhammad, tidak mau ketinggalan. Cuman tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk gedekan kesombongan. Tujuannya mencari kesalahan Nabi Muhammad mau direndahkan. Tujuannya adalah karena ada kesombongan di hatinya. Biarpun menghafal hadis ribuan ibaratnya, hafal Al-Quran ibaratnya, tapi di dalam hatinya ada kesombongan, maka dia tidak akan mendapatkan hidayah. Makanya pastikan hidup kita adalah dengan ketawadhuan. Tata hati kita di rumah kita, dengan pasangan kita, dengan saudara kita. Nah, sombong ini kalau dipiara berkembang. Sebab ini dikatakan min ummahati amradil qulubi. Dikatakan bahwasanya sombong ini adalah induk daripada penyakit-penyakit hati. Kalau Anda membahas penyakit hati yang lainnya apapun, itu baliknya ke sini. Coba kita dengki pada seseorang. Kenapa dia beli gitu? Maksudnya apa?
Keretaku harus kereta yang terbaik. Kenapa harus dia? Ada orang naik tahta, dapat tahta di kerajaan. Kenapa dia duluan? Maksudnya apa? Kenapa tidak aku? Maksudnya sombong lagi. Coba lihat. Dengki. Dendam juga begitu. Dendam, ada orang berbuat salah kepada kita. Kita ingin membalas. Karena apa? Saya ingin merendahkan dia dan menghancurkan dia. Semuanya dari kesombongan. Maka ayo kita tata hati kita. Sombong. Al-kibru badarul haq. Kalau kesombongan, kata Nabi, kesombongan yang sesungguhnya adalah tanda-tandamu di saat mudah menolak kebenaran yang disampaikan kepadamu. Berpikir yang cerdas untuk menjadi lebih baik. Sombong itu merendahkan. Maka dari itu bagaimana agar kita ini tidak sombong? Kita mulai dari rumah kita sendiri. Ya hamba Allah. Di rumah kita ada pembantu rumah tangga kita. Bagaimana adab kita dengan orang-orang seperti itu? Kita perlu akhlak yang mulia. Pembantu di rumah kita, pegawai kita, pekerja kita, dia umat Nabi Muhammad. Bisa saja surganya lebih tinggi dari kita. Jangan sombong mentang-mentang ahli ibadah. Coba kalau dia seorang perempuan yang bekerja pada Anda. Anda rajin sholat tahajud, puasa, dan seterusnya. Mana mungkin Anda bisa melampaui dia? Karena waktu Anda sholat tahajud, Anda puasa, dia sudah menyiapkan sahur untuk Anda. Kemudian dia juga ikut puasa bersama Anda. Dia tahajud, dia juga tahajud. Dia menyiapkan semuanya kelengkapan untuk Anda tahajud. Mana mungkin Anda bisa melampaui mengungguli dia? Kenapa? Dia tahajud, Anda tahajud, dia tahajud. Anda puasa, dia puasa. Cuman kelebihannya apa? Tahajud Anda, puasa Anda, sahurnya yang nyiapkan dia. Dan Anda tidak pernah nyiapkan untuk dia. Mau sombong apa Anda? Mulai kapan Anda merasa lebih bagus daripada pembantu Anda? Ya Allah, sadar. Kadang kita sewenang-wenang, merendahkan, memandang mereka. Baginda Nabi mengajari kita mandang orang lain dengan pandangan cinta, bukan pandangan merendahkan. Makanya sombong itu adalah batarul haq tadi, menolak kebenaran yang disampaikan. Kemudian selanjutnya apa? Ghamtun nasi, merendahkan manusia. Merendahkan manusia. Mungkin orang itu terlihat Masya Allah biasa-biasa, tapi belum tentu bisa saja setiap manusia. Bahkan kalau kita melihat ahli maksiat, kita mau amar ma'ruf nahi munkar, saya akan ingatkan dia, saya akan tegur dia. Dia salah secara zahir, dia melakukan keharaman. Iya betul. Akan tapi kamu tidak boleh sombong. Bisa saja setelah itu besok dia mendapatkan hidayah lebih bagus daripada kamu. Maka ingatkan dia, dahulukan panjatan doa untuk dia. Makanya baginda Nabi di saat mau berperang, bukan langsung perang jedar itu, malam harinya menangis. Pejuang-pejuang Salahuddin Al-Ayyubi, orang-orang hebat. Karena mendoakan itu hancur. Ustaz, tolong Ustaz yang mengajar di masjid ini misalnya. Di saat besok pagi Anda akan mengajar, akan memberikan syarah atau kajian kepada jamaah. Pernahkah Anda hadirkan para jamaah di hati Anda waktu Anda sholat malam? Tanyakan. Kata Imam Nawawi, kita sering lupa. Kita hanya menyiapkan materi, catatan-catatan ilmu yang hebat, tapi lupa bahwasanya yang berhidayah siapa? Allah. Karena seorang guru, misalnya seperti ini, saya ngajar, itu saya dapat dari mana yang mendengar. Saya dapat pahala banyak. Dari mana? Dari yang saya menyampaikan. Kalau saya mengamalkan ilmu dengan diri saya sendiri, saya dapat kemuliaan. Tapi di saat saya sampaikan, kemudian Anda mengamalkan, alangkah banyaknya pahala yang saya dapat sebab Anda semuanya. Kira-kira kapan bisa sombong? Kira-kira suruh. Inilah yang diajarkan Nabi seperti itu. Maka jangan biasa mandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Di rumah kita, membantu kita, harus Anda berubah saat ini. Mulai tutur kata yang lembut. Marah iya, mana manusia. Akhirnya bukan marah kita menjadi marah dendam. Manusia, segera marah kita ditumpangi. Makanya kalau marah dengan pembantu di rumah tuh siapkan ringgit. Ya Allah marah. Pokoknya kalau saya marah lagi tanpa sebab gak jelas, 100 ringgit, 60 ringgit, saya kasih lah. Jadi
Biar kita itu nggak biasa dengan merendahkan. Marah ada, sifat manusia suka marah, tapi merendahkan tidak boleh. Merendahkan adalah bukan pendidikan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Di rumah kita, membantu kita. Melihat orang bermaksiat, awas, hati-hati. Melihat orang bermaksiat, jangan sampai mandang mereka dengan pandangan merendahkan. Ada dikisahkan pada zaman dulu, dikisahkan pada zaman kaum Bani Israel. Pada zaman dulu ada dua model manusia. Yang pertama adalah abid, ahli ibadah. Abid Bani Israel ada di puncak bukit, ada di bukit begitu. Ada abid Bani Israel, ada majin Bani Israel. Majin itu adalah orang yang buat angkara murka, konaran, penjahat, ya. Apa ya, pokoknya penjahat tuh, apa itu. Kalau di Jawa itu ada istilah preman. Preman tuh suka bikin kerusakan di pasar, suka minta, suka ngambil, suka ini, suka minum, ada preman. Itu majin Bani Israel. Yang satu ahli ibadah di atas gunung. Coba. Ahli ibadah ini Masya Allah. Kenapa dia ke atas bukit? Karena dia pengen beribadah kepada Allah, tidak ingin diganggu oleh siapapun. Dia di atas sholat, puasa, sholat. Wah, enak tadi ganggu. Ini si preman kerjaan yang ganggu orang, rusak orang. Pokoknya. Suatu hari Allah berkehendak untuk mempertemukan dua orang ini. Yang ahli ibadah kehabisan bekal. Kehabisan bekal makan dan sebagainya, harus turun ke pasarnya. Sang preman, sang penjahat, sang orang tak benar, anak muda yang jahat tadi, tiba-tiba hatinya pengen ketemu sang ustadz, sang ahli ibadah. Waktu yang bersamaan, begitulah Allah berkehendak, berjalanlah yang ahli ibadah dari atas bukit, kemudian sang preman yang jahat tadi dari bawah. Zaman dulu bukit itu bukan jalan aspal besar macam ini, tak ada. Jalannya jalan setapak. Jalan setapak itu kalau berjalan bergantian. Kalau berpapasan harus ada yang mengalah. Di saat berpapasan begini, sang preman ini rupanya biarpun preman, dia terkaget dia. Ada hormat dengan ulama. Oh, kiai ada di jalanku. Dia gemetaran, dia langsung dia duduk di jalan setapak. Minggir sedikit lalu berikan isyarat dengan tangannya yang artinya silakan Allah lewat, dengan penuh penghormatan sambil memandang wajahnya sang ustadz dengan penghormatan, melihat sampai ustadz yang melewatinya, melangkainya, melewati sang ahli ibadah melewatinya, tetap dia pandang dengan pandangan kekaguman sampai orang itu, sang ustadz sudah hilang dari pandangannya, tapi tidak hilang dari hatinya. Melihat. Tapi sang ustadz tadi di saat melihat sang preman, tahu juga ini sama-sama terkenal ini, sama-sama masyhur di situ, tersohor. Sang ustadz juga tahu, ini ngapain, kemana dia ini anak? Kemana dia? Mabuk kali, mau sembunyi, mau mabuk atau bagaimana? Tidak mengucapkan assalamualaikum, tidak menyapa hendak kemana engkau, tidak ada. Apa dikisahkan dalam kisah ini? Akhir kisahnya, setelah sang ahli ibadah turun, kemudian disebutkan bahwasanya lihat, dari detik itu juga ya, karena sang ahli ibadah itu ternyata memandang orang yang katanya maksiat dengan pandangan merendahkan. Karena memandang orang lain dengan pandangan merendahkan, maka menjadi sebab hidayahnya dicabut oleh Allah. Sehingga langsung nol dia, karena memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Itu ada kesombongan di dalam hatinya, kan perlu hak merendahkan orang lain. Nanti sementara sang preman masih ada penghormatan dan kekaguman. Ustadz, masjid, makanya kalau Anda menemukan tetangga-tetangga yang Masya Allah dia masih suka minuman arak, minuman keras, tapi kalau Ramadan tiba-tiba hormat,
Ahli maksiat, biarpun ahli maksiat, kalau ternyata masih ada ketawaduan, karena dia mudah diingatkan hanya karena bergaul saja, temannya baik. Tapi karena dia dasar tawadhu masih hormat, lihat Ustaz. Ada orang bagaimana dia memabuk, menjudi dan sebagainya, tetap Ustaz menangis dia, kok bisa? Ternyata memang mukadimah taubat. Begitu sebaliknya Anda atau siapapun lihat, biarpun katanya dia ahli ibadah dan sebagainya, tapi kalau mudah melihat orang lain dengan pandangan merendahkan, lihat hati-hati, bisa saja hidayah dicabut. Atau sudah dicabut hidayahnya, cuma dia tidak sadar, merasa dia seperti merasa paling hebat di tempatnya, paling soleh, bahkan merasa kayak jadi waliullah. Wah serem waliullah, dia tahu kalau jadi wali. Mana-mana Masya Allah makom-makoman, tidak tahu saya, dia tidak bisa menghargai saya. Saya ini Ustaz, tidak menghormati ulama, ini tidak menghormati Rasulullah. Bukankah dikatakan kalau menghormati Nabi bersabda, kalau menghormati Allah, menghormati Rasulullah, menghormati ulama. Sombong kayaknya. Maka hati-hati tolong. Kalau Anda makanya ada ujian dua kan. Di saat melihat orang di bawah kita secara ibadah, bagaimana Anda bisa memandang mereka dengan pandangan yang tidak merendahkan. Kemudian di saat Anda melihat orang bermaksiat. Sekarang Anda di pasar-pasar, ada orang sudah sholat Jumat dan seterusnya. Apa yang Anda lakukan? Apa yang terjadi pada diri Anda? Apa yang ada di hati Anda? Coba. Kalau hati Anda sombong merendahkan, maka ketahuilah Anda bukan bagian pengikut mbah kita Nabi Adam, pengikut iblis halus. Pastikan kalau kita melihat orang bermaksiat, yang ada di hati Anda adalah kesedihan. Dan tanda sedih itu spontan biasanya. Tanda sedih di hati itu spontan, seperti di saat Anda melihat anak kesayangan Anda melakukan satu kesalahan, atau suatu ketika, atau bukanlah kesalahan, ujian. Merasa berat, Umi, Abah, ini ujian sekolah ini di kelas ini kok berat banget, Umi. Apa yang terjadi pada Anda? Doa ya Allah, semoga mudahkan bagi spontan Anda akan mendoakan dia. Maka tanda ketawadhu Anda, mata kasih Anda kepada orang bermaksiat adalah bukan membiarkan dia bermaksiat, oh tidak, akan tapi panjatan doa Anda. Anda mendahulukan doa. Pastikan kalau Anda jujur, Anda pernah doakan pembantu yang ada di rumah Anda. Kalau tidak, jangan-jangan Anda orang sombong. Dia membantu Anda setiap saat. Anda berlatih. Sekarang kita berlatih ini saja dulu deh. Kita mendoakan pembantu, ya Allah semoga pembantuku ini tidak selama jadi pembantu, ya Allah lapangkan rezekinya setelah itu. Biasanya mikir kalau pembantu nanti kaya, tidak kerja di tempat aku lagi. Siapa yang kerja lagi? Lah ini Anda kurang ajar kepada Allah. Allah akan ganti yang lebih hebat lagi, jangan khawatir. Ini kadang-kadang pengen memperbudak orang ya. Kalau kerja dengan aku sampai mati gitu. Ini ada model-model madhab iblisi, bukan madhab adami, madhab abawi, madhabnya Nabi. Pernahkah kita mendoakan orang-orang seperti itu? Pernahkah kita mendoakan orang yang bermasalah dengan kita? Dengan doa kebaikan. Pernahkah kita mendoakan orang yang mengganggu kita? Marah dan sebagainya. Orang beriman itu seperti itu hendaknya. Hatinya bersih. Bukan mendendam. Bukan mudah merendahkan orang lain. Jadi kita akan kembali ke rumah masing-masing. Ayo kita tata. Punya dengki, aku gak punya sombong. Ente malaikat. Ente manusia, masih manusia. Dari kemarin sampai hari ini tetap ada sombong di dalam diri kita, tetap ada dendam di hati kita. Cuman kehebatan manusia adalah di saat dendam diperangi, maka memerangi inilah kita naik pangkat, namanya mujahadah, jihadun nafsi. Maka hawa nafsu dalam diri kita itu adalah justru untuk naik pangkat. Kapan orang bisa merangi hawa nafsunya, maka naik pangkat dia. Malaikat gak punya hawa nafsu, terus ibadah. Tapi kita menahan hawa nafsu, pahala hawa nafsu mulia. Jihadun nafsi adalah jihad akbar, jihad yang agung, memerangi hawa nafsu kita. Dendam sama seorang, kurang ajar sekali dia tuh. Saya kirim ringgit besok ya. Dia betul-betul kurang ajar sama aku. Ya Allah.